perencanaan. Dalam identifikasi faktor yang relevan di masa depan, analisis lingkungan eksternal dan internal sangat membantu perusahaan untuk mengenali tantangan dan kesempatan. Analisis yang digunakan dapat berupa analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threat. Pada lingkup kerja akuntan, pemberian data yang bermanfaat dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perencanaan strategis. Adapun informasi lain yang juga bisa berasal dari sumber selain catatan akuntansi. Penganggaran modal. Investasi luar merupakan keputusan yang strategis dan penuh resiko. Oleh karena itu, perencanaan formal harus dilakukan, seperti dengan membuat capital budgeting plus COP analisis. Pertimbangan sifat investasi independen atau mutually eksklusif, dan menggunakan NPV yang paling optimal. Dalam lingkungan internasional, perencanaan investasi tidaklah sederhana karena harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum, sistem akuntansi, laju inflasi, resiko nasional, mata uang, dan segmentasi pasar. Sudut pandang hasil keuangan. Seorang manajer harus menentukan tingkat pengembalian yang relevan untuk menganalisis kesempatan investasi asing. Namun, tingkat pengembalian yang relevan merupakan masalah sudut pandang. Haruskah manajer keuangan internasional mengevaluasi ekspektasi tingkat pengembalian investasi dari sudut pandang proyek luar negeri atau dari sudut pandang induk perusahaan? Pengembalian dari dua sudut pandang ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal seperti: 1. Pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal. 2. Biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. 3. Perbedaan laju inflasi nasional. 4. Perubahan kurs valuta asing. Dan 5. Perbedaan pajak. Selanjutnya, mengukur ekspektasi pengembalian. Manajer keuangan internasional harus mempertimbangkan rate of return dari aspek proyek luar negeri dan proyek induk perusahaan. Evaluasi hasil investasi dari sudut pandang investor domestik induk perusahaan tidak memadai lagi, tetapi lebih memadai jika dilihat dari sudut pandang negara tuan rumah. Solusinya, manajer keuangan harus merespon kepada kelompok investor dan investor di organisasi dan lingkungannya. Mengukur ekspektasi pengembalian harga sungguh cukup menantang, sehingga manajer keuangan harus memiliki gambaran tentang proyek arus kas. Kerumitan proyeksi arus kas harus mempertimbangkan: yang pertama, arus kas proyek versus induk perusahaan; yang kedua, arus kas induk perusahaan yang terikat dengan pendanaan; yang ketiga, pendanaan bersubsidi; dan yang keempat, resiko politik. Biaya modal multinasional. Dalam mengukur biaya modal perusahaan multinasional memang tidak mudah. Biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara, salah satunya dengan teori capital budgeting. Teori capital budgeting menyatakan suatu proyek harus menghasilkan rate of return setidaknya sama dengan cost of capital agar proyek dapat diterima. Metode gabungan ekspektasi pengembalian dividen dan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen dirumuskan dengan berikut: KE sama dengan DI dibagi P0 ditambah G, dengan keterangan KE merupakan biaya ekuitas, DI ekspektasi dividen per lembar saham akhir periode, P0 merupakan harga pasar kini saham awal periode, dan G merupakan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen. Sistem informasi manajemen dan hiperinflasi. Suatu kebiasaan pelaporan yang umum dalam akuntansi untuk transaksi mata uang asing adalah dengan mencatat pendapatan dan beban berdasarkan kurs yang terjadi pada tanggal pelaporan keuangan. Penggunaan kurs rata-rata juga umum. Pilihan yang lebih baik adalah dengan mencatat transaksi dalam mata uang lokal berdasarkan kurs pada tanggal pembayaran. Mencatat transaksi pada tanggal lainnya akan memperumit proses pengukuran melalui timbulnya keuntungan atau kerugian dalam daya beli uang. Dalam aspek lain, suku bunga implisit atas transaksi mata uang.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada pasar persaingan sempurna, seluruh transaksi dalam mata uang lokal akan dilakukan secara tunai. Adanya inflasi menjadikan keuntungan bagi pembeli untuk menunda pembayaran selama mungkin, dan penjual akan mempercepat pengumpulan uang. Tanggal pembayaran ditentukan oleh kekuatan kompetitif atau pihak yang bersepakat. Rekomendasi pelaporan keuangan yang kami berikan menghasilkan angka pelaporan yang dapat diandalkan. Secara ekonomi dapat diinterpretasikan dan simetris dalam artian bahwa transaksi secara ekonomi serupa ketika ditransplantasikan dalam suatu mata uang menurun. Penentuan biaya strategis. Ketika sistem biaya standar secara tradisional masih digunakan, perusahaan Jepang memperkenalkan konsep biaya yang fokus pada strategi manufaktur global. Ketika metode penentuan harga berbasis biaya digunakan, Jepang justru menggunakan metode penentuan biaya berbasis harga atau target costing. Dengan target costing, estimasi biaya bukan didasarkan biaya untuk membuat produk, tetapi berdasarkan pada biaya yang dapat disisihkan untuk setiap produk atau disebut biaya Kaizen. Penentuan biaya Kaizen fokus pada apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja dalam kondisi pasar yang kompetitif. Evaluasi kinerja operasi luar negeri. Mengevaluasi kinerja merupakan pusat dari sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang dirancang dengan tepat memungkinkan manajemen puncak untuk yang pertama, mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada, menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan, mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif, mengevaluasi kinerja manajemen, dan memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategis. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.